Hai guys, welcome back to YouTube channel aku, Yes Success Together. Nah teman-teman, hari ini spesial ya karena saya sudah mendatangkan seorang anak muda yang luar biasa. Beliau ini bukan ya biasa ya teman-teman, tapi beliau ini adalah sosok anak muda yang luar biasa. Kenapa? Karena di usia beliau yang masih sangat muda, 25 tahun, tapi sudah mencapai posisi puncak ya di komunitas Yes, yaitu mencapai Royal Crown Star Director teman-teman. Jadi Royal Crown Star Director itu adalah salah satu prestasi yang prestisius. Satu bulan kita memiliki omset kurang lebih itu 200 sampai 300 juta teman-teman. Nah, jadi kita mau kulik-kulik ya, kita mau sharing-sharing dengan beliau. Apa sih kira-kira kiat-kiatnya, apa sih yang beliau lakukan sehingga beliau bisa mencapai posisi sampai hari ini. Mungkin boleh ya diperkenalkan diri dulu, namanya siapa, lalu asalnya dari mana. Oke, thank you Bu Cindy ya udah mengundang di video YouTube ini. Ya jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Adrian ya, aslinya saya dari Sulawesi Selatan, Makassar. Ya jadi saya bukan orang kota besar. Ya saya juga dari kota yang ya relatif masih kecil juga ya, bukan kayak dari Jakarta atau Surabaya. Seperti itu Bu Cindy. Oke, Pak Adrian, tadi sharingkan kepada teman-teman dari tahun berapa nih memulai komunitas Yes. Nah, itu awalnya seperti apa? Oke. Kalau saya sendiri dari tahun 2018 ya. Waktu itu saya masih usia 19 tahun, ya masih semester 2 Bu Cindy. Oh, semester 2. Betul. Nah, dan waktu itu saya gabung karena memang saya lihat sosok dari YouTube Pak Chandra Putra Negara, dan teman saya kebetulan di Surabaya itu sudah hadir di pertemuan komunitas itu. Okay. Nah, jadi teman saya itu yang kenalkan, ya namanya Pak Adrian, dikenalkan saya mulai bisnis, dan saya tahu oh ternyata ini dari komunitas Pak Chandra Putra Negara juga. Waktu itu memang saya merantau ke Jakarta, saya mau untuk kerja ataupun berbisnis. Tapi tujuan saya adalah bagaimana saya tidak menyusahkan orang tua saya di kampung halaman saya, kayak gitu. Semester 2 sudah mau memulai bisnis ya. Nah, itu apakah ada diajarkan oleh orang tua? Maksudnya ketika kuliah itu cobalah kamu sambilan-sambilan bisnis gitu. Oke. Sebenarnya dari orang tua sendiri itu maunya saya nggak kerja ataupun bisnis, jadi fokus kuliah saja. Cuman memang dari kecil saya sudah diajarkan itu tanggung jawab, terus saya diajarkan kerja, jadi kayak bantu mereka gitu. Jadi saya sebenarnya sudah tidak asing dengan tangan kotor, capek dan segala macam, itu sudah sering karena saya pun membantu mereka gitu. Jadi istilahnya dari waktu kecil saya sudah tahu lah apa itu kerja dan segala macam. Dan ketika umur 19 itu saya pengen untuk tidak menyusahkan mereka gitu. Nah, makanya saya mulai. Oke. Lalu ketika masih berkuliah dan juga berbisnis, nah itu gimana tuh bagi waktunya? Ya, ini mungkin banyak orang yang tanya ya ke saya juga ya. Sebenarnya untuk bagi waktu itu sebenarnya semua tentang prioritas. Karena kan kita punya sama-sama 24 jam yang sama, tapi ada orang yang memilih misalkan kayak 8 jam, contohnya 8, saya kuliah 8 jam lah ya. 8 jam saya kuliah, 8 jam saya tidur, sisa 8 jam berikutnya. Ya, 8 jam. Nah, 8 jam yang kosong ini, pertanyaan saya, kita mau lakukan buat apa? Nah, di 8 jam inilah yang saya mulai bisnis saya. Gitu. Karena banyak orang yang 8 jam ini mau nyantai-nyantai aja. Saya sudah kerja, saya sudah capek 8 jam kerja atau jam 8 jam sekolah. Saya mau 8 jam lainnya itu saya mau untuk main-main gitu. Nah, kalau saya tetap kerja, jadi ya mungkin satu hari saya bisa kerja atau kuliah ya sama itu ya 12 sampai 16 jam. Iya. Oke. Lalu ketika bergabung di komunitas Yes nih, nah apa saja yang Pak Adrian lakukan sehingga bisnisnya itu bisa semakin meningkat dan juga omsetnya itu bisa besar gitu? Oke. Nah, sebenarnya kan untuk di awal saya juga masih jarang jualan. Ya, nggak pernah jualan. Pernah sih jualan untuk SD, itu pun di kelas aja gitu. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama ya pengenalan produk lah ya. Ya belajar produknya, terus nah abis itu kita belajar pasarkan. Nah, waktu itu saya juga belum tahu pasarkan melalui online, jadi kita belajar juga offline. Terus akhirnya setelah 6 sampai 8 bulan itu kita bisa untuk jualan secara online juga gitu. Nah, kan sebenarnya saya di Jakarta itu tidak punya siapa-siapa, itu nggak ada kenalan lah selain teman kuliah. So saya kemarin banyak juga untuk dapatkan daftar nama itu di online maupun di offline. Offline-nya itu saya pergi ke tempat-tempat yang keramaian kayak lapangan, tempat-tempat nongkrong ya. Saya biasa perkenalkan diri dulu, dan habis itu saya minta nomor WA-nya. Nah, dari situ saya
mulai menawarkan produk di situ. Wah. Nah, itu di awal-awal. Oke. Nah, itu biasanya kan kalau misalnya apalagi offline ya, ini kan membutuhkan mental yang lebih ya dibandingkan dengan online. Nah, ketika memulai itu ada gak kayak perasaan takut gitu loh, takut ditolak, nanti dipikir apa gitu sama orang, apalagi gak kenal kan. Nah, itu gimana tuh mindsetnya Pak Adrian pada saat itu, kenapa mau kayak mencoba gitu loh? Oke. Sebenarnya yang menariknya gini, banyak orang yang malu, tapi kalau saya justru karena saya merantau, saya tuh gak ada yang kenal, sehingga malu saya itu lebih dikit dibanding saya di kota sendiri. Makanya bagi teman-teman yang merantau sebenarnya punya privilege itu menurut saya. Iya kan? Karena di Jakarta saya mau tawarin siapapun gak ada yang kenal saya. Iya, dia mau ngomong yang jelek tentang saya, siapa peduli? Gak ada yang peduli gitu kan. Jadi bahkan mereka ya kalau mereka nggak mau beli ya sudah saya tinggalkan. Kalau mereka mau beli ya bagus. Gitu. Jadi punya mental bodo amat dan ya dia nggak bayar tagihan saya, dia nggak bayar makanan saya, dia nggak bayar uang sekolah saya. Jadi saya tetap lakukan ya. Tetap lanjut. Ya, nah, lalu mungkin ada cerita gak nih kisahnya kayak ditolak-tolak terus ya sampai akhirnya itu bisa closing, nah itu gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya ada suatu cerita teman ibu saya. Gitu. Nah, teman ibu saya ini sebenarnya lucu karena pada saat saya tawarkan sebuah ada produk itu kan kalung. Gitu, kalung. Nah, waktu awal-awal itu dia misalnya menghina-hina kalung ini, kayak ini kalung apalah, ini kalung apa ya, kayak bohong-bohongan. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita kan ini semakin terkenal, jadi di endorse sama artis lah, terus dipakai di pernikahan atau lintar sama macam, akhirnya dia pelan-pelan kayak percaya gitu. Jadi setelah 3 kali saya follow up, akhirnya dia mau beli. Kebetulan juga waktu itu ada promo. Nah, ya udah dia belilah. Gitu. Berarti itu berkat dari konsistennya Pak Adrian untuk bisa memfollow up dia ya? Betul. Kadang orang ya itu ketika kita tawarin bukan dia nggak mau pada saat itu, mungkin dia nggak mau tapi pada saat itu aja. Tapi di saat yang mendatang belum tentu dia nggak mau. Karena alasannya ya bisa jadi mungkin dia belum punya uang pada saat itu atau dia belum butuh pada saat itu. Contoh nih, kita tawarkan orang baju bayi padahal orang itu belum nikah, ya mana mau dia kan. Memang berguna tapi bukan berguna pada saat itu. Nah, tapi kalau dia udah nikah pasti dia cari. Betul. Kayak gitu. Berarti konsumen tetap akan membeli ketika mereka memang membutuhkan produk itu ya. Betul. Oke. Nah, lalu nih untuk prestasinya Pak Adrian, sudah kemana aja nih bersama dengan komunitas Yes? Oke. Nah, kalau saya mau cerita dari yang lokal dulu lah ya. Nah, karena kan sebenarnya lokal ini bukan kita dapat pencapaian, cuman istilahnya saya bersyukur di umur saya 25 tahun saya punya banyak teman di kota-kota. Ini di kota-kota lain. Betul, di kota-kota lain selain kota kelahiran saya. Karena menurut saya teman itu atau network itu salah satu yang buat kita bisa maju. Dan itu tidak bisa diukur dari uang. Maksudnya kita nggak bisa beli, gitu. Kita nggak bisa beli. Contohnya kayak ini kan saya ke Medan, ke Medan pun sudah 4 kali. 4 kali ya, luar biasa loh ini Pak Adrian ya. Luar biasa perubahannya ya. Dari 5 tahun lalu saya ketemu dengan beliau sampai hari ini, wah luar biasa prestasinya meningkat, ya omsetnya meningkat, jadi pribadi yang lebih luar biasa lagi. Nah itu luar biasa, makanya hari ini saya mau datangkan nih Pak Adrian ke video kita nih. Ke Medan, terus itu kan Sumatera ya, terus Jakarta pasti, Surabaya. Pernah ke Semarang juga, Bandung, terus Pontianak, terus pernah juga ke Balikpapan waktu itu, Manado, Gorontalo. Itu sih yang lokal ya, beberapa kota itu yang sesudah. Itu udah banyak banget ya? Ya lumayan lah ya. Saya lihat ini Instagram Pak Adrian itu semuanya pasti di headline-nya itu semua kota-kota yang pernah dikunjungi Pak Adrian ya. Luar biasa. Betul. Enaknya kita bisa dapat perspektif banyak orang. Gitu. Kalau luar negeri ada yang dari komunitasnya, ada yang saya pribadi sendiri kayak Malaysia, Singapura, Thailand, China, Korea, dan Turki. Nanti kita tahun-tahun depan akan tambah lagi lah ya. Jadi tiap tahun itu selalu dipaksa perusahaan ini untuk bisa berangkat ke luar negeri ya. Betul. Kan kita harus rekreasi juga. Ya, karena rekreasi itu juga salah satu aspek kesuksesan juga ya. Betul. Banyak orang punya uang tapi nggak punya waktu untuk rekreasi. Betul.
Apa yang membuat Pak Adrian itu kayak mau fight gitu loh di usia muda, mau fight untuk bisa mencapai posisi puncak? Masih muda banget ya, yang harusnya itu masih santai-santai ya, nongki-nongki di kafe sama teman. Tapi ini mau fight untuk bisa capai bahkan posisi puncak yang tidak mudah. Oke. Yang pertama gini, kita dalam usia muda atau usia sekarang yang teman-teman mungkin nonton ya, yang masih kuat mungkin, yang masih produktif lah usianya, itu merupakan sebuah privilege. Jadi banyak orang yang bilang privilege itu adalah uang atau modal. Nggak selalu. Banyak orang yang sudah punya uang tapi udah tua misalkan, mana bisa dia ke luar negeri, udah gak kuat. Nah posisi kita kan sekarang sudah sangat masih muda, masih kuat. Nah jadi saya mau menggunakan kesempatan itu atau privilege itu untuk saya bisa bangun bisnis. Jadi makanya selagi saya masih semuda mungkin, saya mau coba. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, saya mau ketika nanti saya memang sudah siap untuk berkeluarga dan segala macam, saya sudah mapan dari semua aspek, salah satunya finansial. Gitu. Dan yang terakhir ya, karena memang saya sudah tahu rasanya jadi susah. Jadi orang tua saya juga dulu berawal dari orang yang punya rumah, kita sering pindah-pindah juga, kayak misalnya ke rumah keluarga dan segala macam, sering pindah-pindah. Jadi saya tahu, oh ternyata susah cari duit. Makanya saya sendiri mulai dari awal supaya ketika saya gagal pun nggak masalah, saya masih bisa coba banyak kesempatan. Seperti itu. Luar biasa ya. Nah, lalu mungkin bisa disarankan perjuangannya mencapai Royal Crown itu pasti banyak lah ya, kendala, penolakan dan sebagainya. Mungkin bisa disarankan sedikit ya, perjuangannya itu gimana? Susahnya itu loh. Oke. Sebenarnya untuk ke Royal Crown itu tidak terlalu susah menurut saya. Yang lebih susahnya itu ke direkturnya. Itu karena kan istilahnya untuk ke director Emerald itu ke Royal Crown itu kan sebenarnya kita menambah pola yang sama tapi di orang yang berbeda. Nah tapi untuk mencari polanya ini kan dari nol istilahnya kan. Nah itu susahnya itu adalah bagaimana kita membangun manusia. Dan membangun manusia itu bukan hanya melalui telepon tapi melalui datang langsung. Makanya saya sering datang keluar kota, datangin teman-teman tim-tim dan segala macam untuk apa ya, kita bangun, kita training mereka, kita kasih mereka pandangan baru. Nah tapi itu pun tidak selalu kita datang akan menghasilkan orang yang tepat juga gitu. Jadi ya kadang ada beberapa saya sudah datangin tapi malah bukan naik tapi turun. Ada juga yang seperti itu. Jadi tidak selamanya kita bisa datang pasti naik. Belum semua, belum tentu gitu. So dukanya di situ kan, pasti kita sebagai orang yang investasi waktu, tenaga dan pikiran, dan istilahnya kan saya ini jauh-jauh dari mana gitu datang ke kota mereka, tapi mereka tidak berjuang juga untuk mereka sendiri gitu, dirinya sendiri. Nah kadang saya di situ sedih kayak wah saya sudah bantu tapi kenapa mungkin orang ini belum bisa maksimal kayak gitu. Nah sedihnya saya di situ. Nah itulah sedihnya membangun bisnis di komunitas ini gitu. Kalau untuk ditolak jualan biasa lah ya kayak gitu. Lebih ke membangun orangnya. Lalu nih misalnya kita itu ditolak nih dalam hal penjualan, nah itu mungkin biasa ya kalau misalnya dari Pak Adrian sendiri. Apa sih mindsetnya kenapa Pak Adrian ini udah ditolak nih masih mau coba gitu loh? Oke. Nah ini pasti pertanyaan semua pemula. Ya kan pasti kan, karena ya sampai sekarang pun saya masih ditolak musim ini. Royal Crown masih ditolak. Iya maksudnya nggak selalu saya menawarkan produk, menawarkan bisnis selalu diterima. Gitu. Jadi mindsetnya adalah pasti ada orang yang butuh, ada yang nggak butuh. Nah ketika kita sudah menciptakan kebutuhan itu, tapi mereka nggak masuk, ya kan? Nah itu wajar mereka tolak. Gitu. Nah, dan tadi saya bilang belum tentu dia tolak hari ini, dia bisa tolak besoknya, gitu, ya kan? Yang kedua ditolak itu biasa. Nah bahkan sekelas misalkan air minum dalam kemasan, kemarin saya sharing di Popdar kan, sekelas Aqua waktu itu kan. Aqua waktu awal launching kan banyak orang menolak Aqua karena dia bilang ngapain air dibersihkan gitu, ditaruh di botol gitu, padahal ada air di sumur, ada air di keran yang bisa dimasak dan mahal kan kalau botol gitu kan, ditaruh di dalam kemasan ya. Betul, itu pun aku ditolak gitu. Nah bahkan mobil-mobil contohnya Mercy, BMW pasti kan banyak orang yang bisa beli. Kan? Itu bukan karena dia nggak mau, tapi bisa jadi nggak punya duit. Jadi alasannya orang menolak itu banyak gitu. Bisa jadi dia belum butuh ya, bisa jadi dia memang tidak
punya uangnya gitu. Jadi ya makanya saya bilang ditolak itu biasa aja gitu, dan semua orang dan semua pengusaha pasti mengalami namanya penolakan gitu. Jadi itu wajar, bukan game over kayak gitu. Bisa dikasih teman-teman tahu apa sih yang paling berkesan selama bergabung di komunitas YES? Berkesannya ya, menurut saya paling berkesan adalah pengembangan diri saya sih. Ya, jadi terlepas dari semua mungkin penghasilan, pencapaian ataupun ke luar negeri, yang paling terpenting adalah kualitas hidup saya gitu. Jadi kalau istilahnya saya mau bilang itu tidak ternilai lah. Contohnya saya dapat teman-teman yang baik, ya kan, itu juga termasuk berkat lah menurut saya. Karena kalau kita dapat teman-teman yang kurang baik kan kita bisa terjerumus, ya kan. Terus saya juga dapat pengembangan diri, istilahnya apa begini, kayak otak saya ini diisi. Nah, otak ini merupakan modal yang paling penting, karena kalau otaknya ini kosong nggak bisa menghasilkan. Jadi uang bisa dicuri, mobil bisa hilang, bisa rusak, ya kan, apapun itu bisa hilang lah, kecuali mindsetnya kita, otaknya kita, ilmunya kita. Jadi selagi kita masih mengisi otak kita, mau uang kita habis, yang lainnya habis, kita masih bisa comeback karena kita punya ilmunya, kita punya mindsetnya. Gitu. Jadi menurut saya apapun yang sekarang saya capai, kalau misalkan sudah nggak ada lagi, saya masih bisa kembali ke itu karena ada mindsetnya, ada ilmunya. Gitu. Jadi makanya teman-teman jangan takut untuk investasi lihat ke atas. Apa nih visi hidupnya Pak Adrian? Lalu kedepannya harapannya apa? Visi hidup ya. Kalau saya dari kecil itu diajar ya sama orang tua saya itu bagaimana punya impact. Ya kan, punya impact. Memang orang mungkin mikir, wah ngomongnya besar lah ya kalau bilang ngomongin impact. Nah tapi menurut saya itu memang jangka panjangnya. Tapi dari sekarang pun sudah bisa sebenarnya kita bikin impact atau jadikan hidup kita sebagai impact atau dampak. Ya, kita bisa membuat dampak bagi orang lain. Salah satunya ya beberapa teman-teman kita di komunitasnya yang mungkin memang dari awal orang yang mungkin belum bisa bisnis, belum punya modal, akhirnya bisa. Itu kan termasuk dampak juga sebenarnya gitu. Jadi kedepannya yang mau lebih banyak dampak lagi dalam hidup orang gitu. Tapi dengan kita punya ilmu, kita punya finance yang lebih bagus, pasti kan jangkauannya lebih luas, lebih banyak lagi yang kita bisa bantu kan. Ya kayak gitu. Jadi sebenarnya tujuan kita bisnis itu bukan cuma dapat uang, itu cuma salah satu. Tapi dengan uang ini bagi apa kita bisa lakukan dengan uang ini? Jadi dampak kah? Atau jadi yang kejahatan misalkan? Nah itu tergantung dari kita. Seperti itu. Jadi kedepannya ya pengen banyak bantu orang lagi lebih banyak, ya kan? Ya pengen berkembang lagi, belajar pasti. Karena dengan saya lebih banyak belajar, saya bisa lebih banyak bantu orang. Lebih banyak berbagi juga ya? Iya, karena kalau saya stuck di sini, ya saya cuma sampai segini aja. Jadi saya mau belajar, akhirnya bisa bantu orang lebih banyak, bukan cuma dari segi finansial, ya tapi dari ilmu juga. Kayak gitu. Wah ini luar biasa nih Pak Adrian ya. Lalu ada kayak quotes gitu untuk hidupnya, pegangan hidup gitu? Pegangan hidup saya. Yang paling mendekati sekarang itu adalah great things takes time. Jadi apapun yang luar biasa dalam hidup kita itu pasti butuh waktu. Butuh proses ya. Betul. Nah ini Pak Adrian anak muda yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Saya ingat sekali ya 5 tahun lalu Pak Adrian dengan yang hari ini wah sangat signifikan ya perbedaannya ya. Pak Adrian pun pasti merasakan ya. Banyak belajar, banyak proses jatuh bangun pastinya ya. Untuk membangun bisnis yang bisa sampai hari ini ya. Nah ya. Itulah teman-teman yang luar biasa sharing dengan Pak Adrian ya. Semoga Pak Adrian semakin sukses ya, bisnisnya semakin meningkat. Ya, terima kasih Pak Adrian. Nah, ini luar biasa nih mentor saya ya, mau mendatangi timnya nih ke Medan ya, yang keempat kali ya. Luar biasa. Nah, nanti mungkin kedepannya kita bisa sharing-sharing lagi ya Pak Adrian ya. Mungkin itu saja teman-teman sharing kita hari ini. Sukses selalu untuk kita semuanya dan salam hebat luar biasa.